Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat, Pengadilan Tinggi Turki menganulir Dekret 1934 yang mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Setelah putusan pengadilan, Presiden Recep Tayyip Erdogan menandatangani keputusan Presiden untuk menyerahkan Hagia Sophia kepada Kepresidenan Urusan Agama Turki dan terbuka untuk ibadah sambil memberi selamat kepada warga Turki. Pengadilan menyatakan bahwa Hagia Sophia secara resmi terdaftar sebagai masjid sesuai fungsi awalnya. Hagia Sophia pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Namun fungsinya telah berubah beberapa kali sejak berabad-abad. Kaisar Bizantium Konstantinus menugaskan pembangunan Hagia Sophia pertama pada tahun 360 Masehi. Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil namanya dari ayah Konstantinus, yaitu Konstantin ke-1, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia pertama menampilkan atap kayu. Struktur itu dibakar pada tahun 404 sebelum Masehi selama kerusuhan yang terjadi di Konstantinopel akibat dari konflik politik keluarga Kaisar Arkadios yang pemerintahannya kacau dari 395 hingga 408 sebelum Masehi. Penerus Arkadios, Kaisar Diodosios II, membangun kembali Hagia Sophia, dan bangunan baru selesai dibangun pada tahun 415. Hagia Sophia kedua berisi 5 nave dan pintu masuk yang juga ditutupi oleh atap kayu. Namun, 1 abad kemudian bangunan itu dibakar untuk kedua kalinya selama pemberontakan Nika terhadap Kaisar Justinian I yang memerintah dari 527 hingga 565 Masehi. Tidak dapat memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, Justinian memerintahkan pembongkaran Hagia Sophia pada tahun 532. Dia menugaskan arsitek terkenal yaitu Isidoros dan Anthemius untuk membangun basilika baru. Ibadah keagamaan pertama di Hagia Sophia baru diadakan pada tanggal 27 Desember 537 Masehi. Pada saat itu, Kaisar Justinian dipercaya mengatakan, "Ya Tuhan, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk membuat tempat ibadah seperti itu." Dari pembukanya itu, Hagia Sophia yang ketiga dan terakhir memang merupakan struktur yang luar biasa. Bangunan ini menggabungkan elemen desain tradisional basilika ortodoks dengan atap kubah besar dan altar semi kubah dengan 2 beranda. Lengkungan pendukung kubah ditutupi dengan mosaik 6 malaikat bersayap yang disebut dengan hexaterigon. Dalam upaya untuk menciptakan basilika agung yang mewakili semua kekaisaran Bizantium, Kaisar Justinian menetapkan bahwa semua provinsi di bawah pemerintahannya mengirim karya arsitektur untuk digunakan dalam pembangunannya. Marmer yang digunakan untuk lantai dan langit-langit diproduksi di Anatolia dan Suriah, sementara batu bata lainnya berasal dari Afrika Utara. Interior Hagia Sophia dilapisi dengan lempengan marmer besar yang dikatakan telah dirancang untuk meniru air yang bergerak. 104 pilar Hagia Sophia juga diimpor dari kuil Artemis di Ephesus dan dari Mesir. Bangunan ini memiliki panjang sekitar 82 meter dan lebar 73 meter, dan pada titik tertinggi, atap kubah membentang sekitar 55 meter. Ketika kubah pertama mengalami keruntuhan sebagian pada 557, penggantiannya dirancang oleh Isidore the Younger dan versi struktur ini tetap ada sampai sekarang. Kubah utama Hagia Sophia bersandar pada lingkaran jendela dan didukung oleh 2 semi kubah dan 2 bukaan melengkung untuk membuat nave besar.
Dinding yang awalnya dilapisi dengan mozaik Bizantium yang rumit, terbuat dari emas, perak, kaca, terakota, dan batu berwarna-warni, menggambarkan adegan terkenal dan tokoh-tokoh dari Injil Kristen. Karena Ortodoks Yunani menjadi agama resmi di Bizantium, Hagia Sophia dianggap sebagai gereja utama dan dengan demikian menjadi tempat di mana kaisar baru dimahkotai. Upacara-upacara ini berlangsung di Nave, lokasi di mana Omphalion terletak, sebuah bagian mermer bundar besar dari batu berwarna-warni dengan desain melingkar di lantai. Hagia Sophia berperan penting dalam budaya dan politik Bizantium selama 900 tahun pertama keberadaannya. Namun selama Perang Salib, kota Konstantinopel termasuk Hagia Sophia berada di bawah kendali Romawi untuk periode singkat di abad ke-13. Hagia Sophia rusak parah selama periode ini, tetapi diperbaiki ketika Bizantium sekali lagi menguasai kota. Periode perubahan signifikan berikutnya untuk Hagia Sophia dimulai kurang dari 200 tahun kemudian, ketika Khalifah Utsmaniyah ketika dipimpin oleh Kaisar Muhammad Fatih yang dikenal sebagai Sang Penakluk merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Utsmaniyah mengganti nama kota Konstantinopel menjadi Istanbul. Dengan penaklukan Istanbul, Sang Sultan Al-Fatih membeli Hagia Sophia kepada petinggi gereja saat itu dengan uang pribadinya. Dan dokumennya masih tersimpan rapi sampai saat ini di Pusat Arsip Ankara, Turki. Hagia Sophia dengan cepat menjadi ikon budaya, membawa warisan yang mendalam ke Turki hari ini. Dinamai Masjid Agung, segala upaya dilakukan Utsmaniyah untuk melestarikan dan memperbaiki desain yang cacat secara struktural akibat kubah utama yang berat yang bertengger di sebuah balisika panjang. Penopang ditambahkan ke sisi Hagia Sophia untuk mencegahnya runtuh pada masa pemerintahan Morod ketiga oleh arsitek sejarah Sinan yang terinspirasi oleh bangunan kuno dan menggabungkan gaya dengan seni Islam dan estetika dalam serangkaian Masjid Agung. Serangkaian struktur tambahan dibuat termasuk sekolah dan air mancur selama pemerintahan Sultan Mahmud I dan ruang jam pada masa Sultan Abdul Majid yang dilakukan oleh arsitek Swiss dari tahun 1447 sampai 1849. Pada 2015, seorang ulama membacakan Al-Quran di dalam Hagia Sophia untuk pertama kalinya dalam 85 tahun. Tahun berikutnya, otoritas agama Turki mulai menjadi tuan rumah dan menyiarkan ayat-ayat kitab suci selama bulan suci Ramadan dan azan dikumandangkan pada malam nuzulul Quran. Dan pada hari ini juga Hagia Sophia telah resmi menjadi masjid kembali. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil pelajaran hidup dari video singkat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.